welcome back to my YouTube channel with me, Yaya again. So guys, first let me introduce myself. My name is Nabila Filia. You can call me Yaya. I'm from the Management Department with MPM C1B025029. Faculty of Economics and Business, University of Bengkulu. So now allow me to explain again the material from meeting 1 to 7 in the Indonesian language course with the lecturer Bapak Nurmanza SPD MPD. So guys, karena ini mau ngejelasin bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia, jadi lebih baik kita pakai bahasa Indonesia aja biar materinya mudah untuk dipahami dan juga untuk dicerna. So, let's get started. Sebentar, kayaknya ada yang kurang deh. Apa ya? Oh, guys, untuk memperjelas dan jelas, aku butuh kacamata. Mana ya? Oh, ini dia. Cajan, selesai. Jadi guys, di vlog kali ini aku mau jelasin 7 materi yang dimana ini juga materi-materi dari pertemuan pertama sampai ke 7. So, pertemuan pertama itu tentang hakikat bahasa Indonesia. Materi pertama adalah hakikat bahasa Indonesia yang dimana sudah tercatat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sendiri tuh memiliki kedudukan sama fungsi, guys. So, yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia itu terlebih dahulu yang memiliki fungsi, yaitu yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, daerah, dan budaya. Dan yang terakhir, keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Adapun kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi juga. Itu yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang resmi dari suatu negara yang bernama Indonesia. So, yang kedua adalah pengantar dalam pendidikan. Jadi karena kita itu udah beragam banget daerah dan juga ras dan juga budaya, jadi kita tuh butuh bahasa Indonesia untuk menjadi penghubung bahasa antar negara tersebut. Yang ketiga adalah penghubung pada tingkat nasional. Kayak tingkat nasional itu ya kayak antar provinsi, antar daerah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Teknologi dan ilmu teknologi sama saja. Lebih teknologi adalah hasil dan ilmu teknologi adalah teori untuk menciptakan teknologi. So, itu tercatat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Dan kita lanjut ke materi yang kedua, yang dimana itu masih berkaitan dengan materi pertama, yaitu pengertian sikap berbahasa Indonesia. Menurut Kridalaksana, Wisman sama Rusyana, sikap bahasa yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Jadi kalau menurut mereka itu sikap berbahasa itu gimana kita ngerespon suatu bahasa itu dengan perasaan ada rasa bangga, mengejek, dan juga menolak, menerima bahasa tersebut. Jadi lebih ke respon mereka terhadap suatu bahasa tersebut. So, ada juga ciri sikap berbahasa, yaitu ada 3, kesetiaan bahasa, dan juga kebanggaan bahasa, dan kesadaran adanya norma bahasa.
So, selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu materi tentang teks dalam kehidupan akademik untuk menanam nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. So, di sini di bab 3 itu kita belajar tentang bentuk-bentuk tulisan, guys, yaitu ada prosa, puisi, dan juga drama. Ada juga tulisan akademik. Apa sih tulisan akademik itu? Tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penilaian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Yaitu menurut Dahlman 2018, Kusma dan kawan-kawan 2019, dan Jauhari 2008. Adapun bentuk dari tulisan ilmiah itu sendiri itu ada dua, yaitu kajian pustaka dan juga proses penelitian. Oke, di materi keempat itu tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital, yang dimana di bab ini kita belajar bagaimana menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Mendeley, yang dimana juga itu berfungsi untuk membuat daftar pustaka. Jadi kalau misalnya kita mau buat kayak ngeringkas gitu kan, untuk buat daftar pustaka kita lebih ringkas pakai Mendeley. So, menjelajah dunia pustaka berarti memanfaatkan berbagai sumber daya informasi yang ada dalam dunia digital itu sendiri, baik secara cetak maupun digital. Pada era globalisasi ini, akses dalam bidang informasi untuk berbagai pustaka itu semakin banyak. Jadi kita tuh bisa menggunakan akses-akses itu dengan baik dengan mencari beberapa referensi atau berbagai macam jurnal di daftar pustaka yang ada gitu, guys. Adapun materi kelima yaitu tentang presentasi ilmiah. Nah, presentasi ilmiah itu kalau menurut para ahli, presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, diskusi, pemikiran kritis atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Nah, itu menurut Saddono 2012, Hofland, Janis dan Kelly 1995. Dan adapun pengertian dari presentasi ilmiah itu sendiri adalah, guys, itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, ide, program layanan atau produk dan lain-lain kepada audiens tertentu. Jadi lebih tepatnya presentasi itu bagaimana cara kita untuk menyampaikan suatu materi ataupun kajian yang telah kita lakukan untuk disampaikan kepada audiens gitu. Jadi kayak ngobrol atau berbincang, berdiskusi seperti itu. Adapun materi ke-6 dan ke-7 itu sama, guys, yaitu bagaimana cara kita buat laporan kegiatan. Yang mana laporan kegiatan adalah dokumen tertulis atau lisan yang menyajikan informasi dan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut selesai dilakukan, seperti itu. Jadi gunanya laporan kegiatan ataupun cara membuat laporan kegiatan itu untuk kita kalau misalnya ada event ataupun kita ada suatu hal yang menyangkut dengan kegiatan-kegiatan yang digabung juga sama organisasi ataupun suatu departemen ataupun itu institut, itu kita memerlukan laporan kegiatan untuk menyampaikan apa yang kita butuhkan dan apa hasil dari hal yang kita minta tersebut. So, mungkin itu aja presentasi atau penjelasan singkat dari aku tentang materi 1-7 dan dadah. Stay tune. Halo semuanya. Pertemuan pertama sampai ke Asin. Diam dulu lah. Oh, tidak mat. Ini sekejap.
Hello everyone, welcome back